Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para hadirin hadirat rahimakumullah, dan juga para santri santriwati yang selalu diberikan rahmat barakah oleh Allah Ta'ala. Kali ini kita akan mereview materi tentang sirah nabawiyah. Ada 3 file di sini ya, yaitu yang pertama ini tentang masa kecil Nabi hingga pernikahan. Yang kedua nanti tentang awal-awal beliau diangkat menjadi Rasul. Dan yang ketiga nanti tentang cobaan, tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW pada saat menyampaikan dakwah Islam. Mohon bisa diperhatikan dengan seksama, dicatat yang perlu untuk dicatat. Nanti ada kuisnya, ada pertanyaannya, dan insya Allah ada hadiahnya. Masa kecil Nabi hingga pernikahan. Inilah rumah Abdul Muthalib yang saat ini dipakai untuk perpustakaannya. Muhammad SAW lahir di rumah Abdul Muthalib di perkampungan Bani Hashim. Perlu diingat-ingat ya bahwasanya Abdul Muthalib ini nama aslinya adalah Syaibah. Dinamakan Abdul Muthalib karena saat itu dibonceng oleh pamannya saat pulang dari Madinah. Pamannya bernama Al-Muthalib, dan Syaibah ini dikira oleh orang-orang budaknya Al-Muthalib sehingga dinamakan Abdul Muthalib. Yang menjadi bidannya adalah Ummu Abdurrahman bin Auf, ibu daripada Abdurrahman bin Auf. Dan yang memberi nama Muhammad adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Saat itu tidak populer nama Muhammad ini, tidak dipakai ya, belum dipakai oleh masyarakat Arab saat itu. Nama yang unik pada saat itu ya, yang artinya adalah orang yang terpuji. Pengasuh pertamanya adalah Ummu Aiman. Nama aslinya adalah Barokah Al-Habsyiyah. Barokah itu nama aslinya. Al-Habsyiyah ini dari negara Habasyah dan merupakan hamba sahaya daripada Abdullah. Siapa Abdullah? Ayahanda dari Rasulullah SAW. Sedangkan wanita pertama yang menyusuinya adalah Thuwaibah. Thuwaibah ini hamba sahaya atau budak Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Rasulullah SAW. Kalau Abu Jahal bukan ya. Kalau Abu Jahal orang lain, hanya tetangga saja. Tapi kalau Abu Lahab ini paman Rasulullah. Nama asli Abu Lahab yaitu Abdul Uzza. Al-Uzza itu nama berhala ya.
Rasulullah SAW lahir di rumah ini hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ada juga ahli falak yang mengatakan bahwa beliau lahir tanggal 9 Rabiul Awal tahun Gajah. Saat itu tidak ada penomoran tahun Islami, ya masih belum ada, sehingga segala kejadian atau peristiwa yang berkesan itu dijadikan sebagai nama tahun. Amul Fil, ya, tahun gajah, dikarenakan menjelang lahirnya Rasulullah SAW itu ada pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha menyerbu, ya, ingin menyerbu Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Kalau tahunnya adalah 20 April tahun 571 Masehi. Sementara untuk tahun Hijriahnya ada perbedaan antara 12 ataukah 9, ya, Rabiul Awal, dan masing-masing tidak ada validasinya, ya. Kalau Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum lebih setuju atau lebih memilih pendapat tanggal 9 Rabiul Awal. Nah, kurang lebih seperti itu posisi ataupun peristiwa kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Nah, beliau ini, jamaah sekalian, Nabi Muhammad ini putra daripada Abdullah, lahir dalam keadaan yatim. Ayahandanya Abdullah bin Abdul Muthalib ini wafat saat beliau masih berusia 2 bulan di kandungan ibundanya, yaitu Aminah binti Wahab. Jadi pada saat lahir sudah tidak punya ayah, karena pada saat berada di rahim ibundanya usia 2 bulan sudah wafat ayahnya. Abdullah awalnya melakukan perjalanan dagang ke Syam. Sekembalinya dari Syam, saat baru sampai di Yathrib atau Madinah, maut menjemputnya. Karena biasa orang-orang Arab Quraisy berdagang, ya, sampai ke negeri Syam. Negeri Syam ini sekarang menjadi 4 negara. Ada Palestina, Syria, Yordania, dan Lebanon. Dulu namanya Syam, dan pada saat dulu sudah menjadi jujukan perdagangan. Kalau mau ke Syam, ya lewat Madinah, dan juga ada perjalanan lain ke Yaman. Jadi antara Yaman, Mekah, Madinah, Syam itu sudah menjadi jalur perdagangan pada saat dulu. Nah, itulah kurang lebih kondisi beliau pada saat dilahirkan. Ini gambar-gambar tentang posisi rumah Abdul Muthalib, rumahnya Syaibah, yang sekarang dimanfaatkan untuk perpustakaan. Kalau dipantau, nah itu yang ada lingkaran merah di situ. Jadi sebelahnya dari Marwah, jadi tempat sa'i. Nah, kemudian itu sebelahnya sana, ya, itu adalah rumahnya Abdul Muthalib, yang kalau dilihat lagi seperti ini posisinya, ya. Inilah tempat kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini gambar-gambar, foto-foto, buku-buku yang ada di dalam perpustakaan ini, yang dulunya tempat lahirnya Rasulullah, sekarang dibuat perpustakaan. Nah, seperti ini, ya, dan tertata dengan rapi, ya, buku-buku, ya. Sedangkan inilah kurang lebih gambaran dusun Bani Sa'ad. Selanjutnya Muhammad kecil tinggal di dusun Bani Sa'ad bersama dengan ibu asuhnya yang bernama Halimah binti Du'aib.
yang biasanya kita menyebut Halimah As-Sa'diyah, Halimah yang berasal dari kabilah Bani Sa'ad. Adapun suaminya yaitu bernama Abu Kabsyah. Jadi Abu Kabsyah ini suaminya dari Halimah, yang mana ceritanya pada saat itu Halimah dan suaminya ini datang jauh-jauh dari pedalaman ke Mekah untuk mencari anak asuh yang bisa disusui, dan hampir saat itu sudah habis. Daripada pulang dengan tangan kosong, maka diterimalah Nabi Muhammad sebagai anak asuhnya, yang pada awalnya Halimah dan suaminya ini tidak berminat, mengingat Nabi Muhammad saat itu dari keluarga yang sederhana. Jadi kurang lebih seperti itu, sehingga kalau keluarga sederhana tidak bisa memberikan upah yang cukup atau yang pantas kepada Halimah As-Sa'diyah. Nah, agar tidak kembali dengan tangan kosong tadi, terpaksa diterima. Namun Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada keluarga ini. Unta yang dinaiki oleh Halimah dan suaminya ini menjadi produktif, air susunya menjadi lancar, dan keberkahan demi keberkahan ada di keluarga ini sejak datangnya Rasulullah SAW di keluarga ini. Hal ini karena tradisi orang-orang Arab pada masa itu yang biasa menyusukan anak-anak mereka kepada wanita-wanita pedusunan supaya steril, ya, karena Mekah pusat kota dan mungkin banyak wabah yang tidak steril, sementara Bani Sa'ad ini di pedalaman, udaranya masih segar, masih fresh, sehingga saat itu Nabi Muhammad berada di lingkungan yang nyaman, tidak ada hiruk pikuk sebagaimana di perkotaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari sisi bahasa. Kalau di pedalaman bahasa Arabnya masih terjaga, masih fusha, masih lurus ataupun benar, ya, tidak ada campuran-campuran bahasa pasaran. Nah, itulah beberapa hikmah beliau berada diasuh oleh Halimah binti Dzu'aib bersama suaminya ini yang bernama Abu Kabsyah, sehingga nantinya ketika tokoh-tokoh Quraisy itu melakukan sindiran, ya, ataupun mendowngrade, seolah-olah mengejek pada Rasulullah, itu dengan panggilan ini, Muhammad putra daripada Abu Kabsyah, itu untuk menghina Rasulullah. Ya memang tidak salah, tetapi ini kan juga tidak benar, karena Abu Kabsyah hanya bapak asuhnya, bukan ayah kandungnya, ya. Kalau Abdullah kan ayah beliau yang terhormat dari putra, ya, Hashim, ya, kemudian keturunan bapak-bapak beliau itu orang-orang yang terhormat di Mekah sana. Berikutnya terjadi pembelahan dada pada tahun 574 Masehi atau 48 sebelum Hijriah. Terjadi peristiwa pembedahan atau pembelahan dada, sehingga Muhammad SAW diserahkan kembali oleh Halimah kepada ibundanya, yang saat itu beliau berusia 4 tahun. Karena takut khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, sepertinya ada orang yang bermaksud jahat, padahal ini malaikat yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk membersihkan dada Nabi Muhammad, mengambil hatinya dan mencucinya dengan air Zam-Zam, supaya tidak ada lagi tersisa penyakit-penyakit hati.
Itulah kelebihan Rasulullah, disiapkan khusus oleh Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril, dibersihkan dada Rasulullah SAW. Diceritakan dalam hadis Sahih Muslim ini yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW atahu Jibril sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, wa huwa yal'abu ma'al ghilmani. Saat itu beliau bermain bersama anak-anak kecil di Bani Sa'ad tadi. Fa akhadhahu fasara'ahu fashaqqa an qalbihi. Maka saat itu Jibril memegangnya, merebahkannya, lalu membelah dadanya. Fastakhrajal qalba. Jibril mengeluarkan jantungnya. Fastakhraja minhu 'alaqatan. Lalu mengeluarkan darinya segumpal darah. Faqala, maka Jibril berkata, hadza hadzuz syaitani minka. Ini adalah bagian dari bisikan atau pengaruh setan darimu. Tsumma ghasalahu. Kemudian saat itu Jibril mencuci hati ataupun jantung yang tadi dikeluarkan fi tasdin min dhahabin, dari wadah yang terbuat dari emas, bima'i zamzam, dengan air zamzam. Thumma la'amahu thumma a'adahu, ya, kemudian saat itu dikembalikan ke tempat semula. Waja'al ghilman yas'auna ila ummihi. Dan saat itu anak-anak kecil melaporkan kejadian itu ke ibu asuhnya, yakni dzi'rahu, ya. Jadi disampaikan kepada Halimah tadi. Faqalu, kemudian mereka berkata, namanya anak-anak kecil, ya, inna Muhammadan qad qutila. Nabi Muhammad telah dibunuh. Fastaqbaluhu wa huwa muntafa'ul laun, ya. Muntaki'ul laun, ya. Jadi saat itu Nabi Muhammad datang dalam kondisi yang, ya, seperti pucat, ya. Qala Anas wa qad kuntu Uriya, jadi beliau diperlihatkan athara dzalikal mikhyat fi sadri. Jadi Anas bin Malik ini diperlihatkan bekas jahitan yang ada di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik merupakan pembantu Rasulullah sejak kecil. Beliau datang ke Madinah dan ibunya Anas menghibahkan Anas untuk menjadi khadim atau pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah cerita yang terkait dengan pembelahan dada yang terjadi pada saat usia beliau kurang lebih berapa tahun? 4, ya, usia beliau kurang lebih 4 tahun. Maka saat itulah, ya, kisah berikutnya pada tahun 576 Masehi atau 46 sebelum Hijriah, ibunda beliau Aminah wafat. Jadi setelah dikembalikan oleh Halimah kepada ibundanya, ibundanya berikutnya wafat. Inilah masa diperkirakan wafatnya ibunda Nabi Aminah binti Wahab di Abwa dalam perjalanan pulang dari Madinah ke Mekah. Saat itu Nabi Muhammad SAW diajak oleh ibundanya bersilaturahim kepada paman-pamannya dari pihak ibu, yaitu Bani Adi bin Najjar yang tinggal di Madinah. Pasca kematian Aminah, beberapa saat beliau diasuh oleh Ummu Aiman di bawah tanggungan kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ummu Aiman, siapa namanya tadi aslinya? Barokah. Itu adalah nama asli daripada Ummu Aiman. Yang mengasuh Ummu Aiman, kemudian yang membiayai adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Nah, setelah yatim piatu, beliau diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Tapi saat beliau berusia 8 tahun,
Abdul Muthalib wafat dalam usia 80 tahun. Ini terjadi tahun 578 Masehi atau 44 sebelum Hijriah. Berarti ya kurang lebih beliau bersama dengan ibunya tadi ya sekitar antara 2 ataupun lebih ya sedikit diasuh oleh ibunya sekitar antara 4 sampai 6 tahun. Kemudian beliau 6 sampai 8 ini diasuh oleh kakeknya, dan pada saat Nabi berusia 8 tahun kakeknya ini meninggal dunia. Itulah nasib Nabi kita yang dipersiapkan Allah Ta'ala, walaupun kondisi keluarganya dalam hal pengasuhan itu berpindah-pindah, tetapi beliau dijaga oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya beliau diasuh oleh Abdu Manaf. Abdu Manaf ini nama asli daripada Abu Thalib, yang terkenal adalah Abu Thalibnya. Karena anak pertama beliau namanya Thalib, sehingga dipanggil Abu Thalib. Nama aslinya Abdu Manaf. Pamannya saat usia 12 tahun, tahun 583 Masehi, beliau pergi ke Syam bersama dengan pamannya ini, yaitu Abu Thalib. Nah, berkaitan dengan perjalanan ini ada riwayat-riwayat tentang pertemuan dengan pendeta Bukhairah atau Bahira, seperti tercantum dalam Sirah Ibnu Hisham dan Syekh Al-Halabi. Namun sebagian ulama ada menganggap sebagai hadisnya yang dhaif ya. Tapi ini masyhur ya, sudah pernah kita ceritakan bahwa pendeta inilah yang memiliki prediksi ya, bahwasanya Nabi Muhammad itu nantinya menjadi seorang nabi, dengan dibuktikan batu pohon-pohon yang dilewati beliau mengucapkan salam kepada beliau, sehingga oleh pendeta Bahira atau Bukhairah ini Abu Thalib disuruh membawa pulang keponakannya, jangan sampai dibawa ke Syam. Nanti di sana akan bertemu dengan orang-orang Yahudi. Khawatir ada apa-apa dicelakai oleh orang-orang Yahudi, maka disuruh membawa pulang. Nabi Muhammad tidak melanjutkan perjalanan ke Syam, tetapi dibawa balik pulang ke Mekah. Dan perjalanan dari berangkat sampai pulang ini beliau dinaungi dengan awan. Itulah ya merupakan hal-hal ajaib yang beliau dapatkan pada saat sebelum menjadi Rasul. Nah, sekilas tentang masa remaja beliau tahun 586 sampai 591 Masehi. Nabi Muhammad SAW mengikuti perang Fijar. Fijar itu dari kata-kata fujur ya, kejahatan, perang kejahatan. Umur antara 15 sampai 20 tahun. Yakni perang yang terjadi antara kabilah Quraisy dan sekutu mereka dari Bani Kinanah melawan kabilah Qais dan Ilan. Dinamakan perang Fijar karena dinodainya kesucian Asy-Syahrul Hurum, bulan-bulan suci. Ada 4 bulan-bulan haram yang tidak boleh dilaksanakan peperangan. Jadi saat dulu orang-orang Arab punya hobi perang, tetapi kalau 4 bulan ini mereka berhenti, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, mereka ini menodai kesucian bulan-bulan haram. Pada bulan tersebut mereka melakukan peperangan. Dalam perang ini Nabi Muhammad SAW ikut serta dan membantu paman-pamannya menyediakan anak panah buat mereka. Itu kontribusi beliau ya, karena saat itu tidak faham ini maksudnya apa, perang apa. Beliau hanya ikut-ikutan untuk membantu pamannya menyediakan anak panah digunakan untuk perang. Ini usia beliau antara 15 sampai 20 tahun.
Kejadian berikutnya yaitu hilful fudul. Pada saat umur beliau 20 tahun, ia menjadi anggota hilful fudul, sebuah peristiwa perjanjian atau kebulatan tekad sumpah setia untuk tidak membiarkan ada orang yang dizalimi di Mekah, baik dia penduduk asli maupun pendatang. Dan bila hal itu terjadi, mereka akan bergerak menolongnya hingga orang yang terzalimi itu meraih haknya kembali. Jadi ceritanya saat itu ada pedagang Yaman yang menjual barang dagangannya ke Mekah. Diambil dagangannya, katanya mau dibeli oleh tokoh Mekah, tetapi tidak dibayar harganya. Sehingga pedagang ini minta keadilan, datang kepada tokoh-tokoh Quraisy supaya dibantu. Nah, akhirnya terjadi kesepakatan ini, dilakukan hilful fudul, perjanjian yang dilaksanakan oleh tokoh-tokoh pada saat itu untuk membantu siapapun yang terzalimi yang ada di Mekah, baik itu penduduk asli Mekah atau pendatang. Ya, ini bagus sekali ya. Misi daripada perjanjian ini bagus, sehingga Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya begini ya, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan ma uhibbu anna liya bihi humrun ni'am walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Aku menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Tidaklah ada yang melebihi kecintaanku pada unta merah kecuali perjanjian ini. Andai aku diajak untuk menyepakati perjanjian ini di masa Islam, aku pun akan mendatanginya ya. Jadi ini menjadi pelajaran tentang bolehnya berkoalisi atau bekerja sama dalam hal-hal yang mengandung kemaslahatan. Jadi walaupun kejadiannya sebelum beliau diangkat jadi Rasul, tetapi karena beliau mengatakan hadis ini, maka itu bisa menjadi dasar hukum ya. Menjadi dalil boleh seperti itu berkoalisi dengan orang-orang non-muslim dalam hal yang sifatnya taktis atau teknis, tidak berkoalisi dalam hal yang ideologis yang sifatnya kaitannya dengan akidah. Kalau hanya teknis, taktis boleh saja untuk mencapai suatu tujuan, boleh berkoalisi dengan orang-orang non-muslim. Tapi kalau soal ideologis itu lakum dinukum waliyadin. Nah, kurang lebih ini posisi rumah Abdullah bin Jud'an, tempat dilaksanakan perjanjian. Ini sudah masuk pada area Masjidil Haram yang ada tanda lingkaran merah itu ya, di sebelah menara itu rumah yang dipakai untuk hilful fudul pada saat dulu. Kemudian beliau pada masa remaja atau masa anak-anak ini juga pernah menjadi penggembala untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup pamannya Abu Thalib tadi. Jadi Abdul Muthalib ini orang yang tokoh kaya raya, sedangkan Abu Thalib ini sederhana orangnya, anaknya banyak, sehingga untuk menghidupi keluarga besarnya ini agak kesulitan. Oleh karena itulah beliau Nabi Muhammad ini membantu meringankan beban pamannya dengan menggembalakan kambing. Beliau mengatakan dalam hadis, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidak ada satupun nabi yang diutus kecuali pernah menggembala kambing. Faqala ashabuhu, para sahabat bertanya, "Wa anta, apakah Anda juga begitu ya Rasulullah?" Faqala, "Na'am, ya, kuntu ar'aha ala qararid li ahli Makkah." Saya juga sama menggembalakan kambing milik seorang penduduk Mekah dengan upah beberapa kirot. Hadis riwayat Bukhari ya, beberapa nilai uang yang ada pada saat itu. Dan beliau pada saat berikutnya melakukan perdagangan ya, berdagang dan menikah.
pada saat usia 24 tahun beliau berdagang ke Syam, membawa dagangan milik Khadijah binti Khuwailid, seorang perempuan kaya raya saat itu sudah janda, dan saat beliau berusia 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah karena akhlak Rasulullah yang mulia, dan Khadijah tertarik untuk menjadi istri Rasulullah. Akhirnya mereka berdua menikah. Itulah sudah pernah kita bahas ya, kejadian pernikahan Nabi dengan Khadijah. Setelah beliau menikah dengan Khadijah, maka ya kehidupan beliau berkolaborasi ya, bekerja sama, ditopang oleh kekayaan daripada Khadijah. Baik, kita lanjutkan. Oke, inilah masa-masa awal kenabian. Pada tahun 605 Masehi atau 17 sebelum Hijriah, robohnya Ka'bah. Ini gambaran bangunan Ka'bah sebelum dihantam banjir ya. Coba dilihat di situ, tidak terdapat hijir Ismail. Ya, bentuk Ka'bah seperti 4 persegi panjang itu. Tidak kubus ya. Jadi tidak ada hijir Ismail. Robohnya Ka'bah disebabkan hantaman banjir. Saat itu orang-orang Quraisy dipimpin oleh Al-Walid bin Mughirah. Beliau ini ayah dari Khalid bin Walid, tokoh yang nantinya menjadi panglima dalam Islam. Jadi Al-Walid bin Mughirah lah yang mempelopori renovasi atau pembangunan Ka'bah, bahu-membahu mengadakan perbaikan. Nabi Muhammad turut serta dalam perbaikan tersebut. Saat itu beliau berusia 35 tahun. Jadi 5 tahun sebelum diangkat menjadi Rasul. Sempat terjadi perselisihan antara suku Quraisy berkenaan dengan peletakan kembali Hajar Aswad. Jadi saat direnovasikan Hajar Aswad diturunkan. Ketika renovasi selesai, siapa orang yang mendapat kehormatan mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula itu, mereka berbeda pendapat. Masing-masing pihak merasa berhak mendapat kehormatan untuk meletakkannya ke tempat semula. Maka saat itu diputuskan, siapa yang masuk pertama-tama ke Masjidil Haram, maka dialah yang punya hak untuk mengembalikan, dan Allah mentakdirkan ternyata yang masuk pertama adalah Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya beliau membuat sebuah strategi ya, dengan membeberkan sorbannya dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah. Masing-masing perwakilan dari kabilah memegang ujung kain sorban itu bersama-sama, dan ketika sudah dekat dengan tempat Hajar Aswad, beliau mengambil dengan tangannya mulia, meletakkannya ke tempat semula. Maka orang-orang pun ridho dengan keputusan itu. Itulah peristiwa yang bersejarah yang menjadi momentum. Nah, mereka percaya kepada Rasulullah sebagai hakim ya, sebagai pemutus perkara. Mereka mengakui Rasulullah seperti itu. Nah, ini pintu ya, pintu Bani Syaibah atau Bani Abdul Muthalib yang ada pada saat dulu. Kalau sekarang sudah nggak ada. Ini lokasi penanda pintu Bani Syaibah di Pugar pada tahun 1960. Dulu seperti ini ya bangunan Ka'bah ini. Sekarang sudah nggak ada. Nah, jadi setelah direnovasi oleh orang-orang Quraisy, inilah gambaran bangunan Ka'bah setelah dibangun kembali oleh orang-orang Quraisy. Terdapat ini lingkaran, setengah lingkaran itu hijir Ismail. Kalau dulu ini termasuk area Ka'bah, tapi karena menurut informasinya uang yang dipakai untuk merenovasi Ka'bah itu kan harus dari sumber yang halal. Saat itu tidak cukup, maka diputuskanlah yang dibangun itu bangunan yang seperti ini, sedangkan untuk penanda bahwasannya hijir Ismail ini termasuk dari bagian Ka'bah, dibuatlah bangunan setengah lingkaran
yang saat ini masih ada. Jadi yang kita lihat sampai saat ini itu adalah renovasi daripada orang-orang Quraisy yang saat itu dulu ya, Abdullah bin Zubair itu ingin untuk merenovasi Ka'bah seperti pondasi pada zaman Nabi Ibrahim tadi itu, yang 4 persegi panjang ya, tetapi belum kesampaian, artinya dipugar lagi oleh Hajjaj ya, pada tahap berikutnya. Kemudian tahun 610 Masehi atau 12 sebelum Hijriah turunnya wahyu pertama. Ini awalnya beliau sering mengalami mimpi yang benar. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian tertarik banyak melakukan tahannuf atau memegang teguh agama atau tahannuf, pengabdian menyendiri dengan cara menyepi di Gua Hira sekitar 5 km sebelah utara Mekah di ketinggian 200 meter, 20 meter di bawah puncaknya. Beliau melakukan hal ini kadang-kadang dalam 10 hari 10 malam, 20 hari 20 malam, atau dalam sebulan. Beliau menyendiri di sana ya. Jadi guanya Gua Hira, sedangkan tempat bukitnya itu adalah Jabal Nur, bukit atau gunung cahaya. Ibnu Hajar mengatakan, Baihaqi menyatakan bahwa mimpi yang benar berlangsung selama 6 bulan. Oleh karena itu permulaan mimpi yang benar yang merupakan pertanda awal kenabian terjadi pada bulan beliau dilahirkan, yaitu Rabiul Awal. Peristiwa itu terjadi setelah umur beliau genap 40 tahun. Namun wahyu pertama yang turun kepada beliau dalam keadaan sadar atau tidak tidur terjadi pada bulan Ramadan yang kita peringati setiap tanggal 17 Ramadan. Itu adalah wahyu pertama-tama yang turun, yaitu 5 ayat pertama di surat Al-Alaq itu. Jadi inilah Jabal Nur ya. Makkah Al-Mukarramah utara Makkah tadi. Ini adalah puncak Jabal Nur. Kemudian ini adalah Gua Hira sebelum dibersihkan, dan ini adalah Gua Hira setelah dibersihkan. Kalau penampakannya seperti ini. Jadi ini adalah Masjidil Haram yang terlihat jam raksasanya itu. Kemudian ini pemandangan kota Mekah dari arah Gua Hira. Dan saat berikutnya menemui Waraqah bin Naufal. Ini masih ya semacam paman daripada Khadijah. Karena Nabi saat itu ketakutan. Akhirnya diajak konsultasi ke Waraqah bin Naufal. Setelah mendengar kisah di Gua Hira, ia berkata, inilah Namus. Namus itu adalah nama lain daripada Jibril yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa. Aduhai, semoga saya masih hidup ketika kamu diusir oleh kaummu. Nabi bertanya, apakah mereka akan mengusir aku? Waraqah menjawab, ya betul, belum ada seorang pun yang diberi wahyu seperti engkau yang tidak dimusuhi oleh orang. Jika aku masih mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu sekuat-kuatnya. Dan tidak beberapa lama kemudian Waraqah bin Naufal meninggal dunia dan wahyu pun terputus sekitar 40 hari. Nah, kemudian turunlah wahyu kedua, yaitu turunnya surah Al-Muddathir. Jadi diceritakan ketika beliau sedang berjalan mendengar suara dari langit, maka beliau menoleh pandangan ke langit. Tiba-tiba malaikat datang kepada beliau di Gua Hira, sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Maka beliau pun sangat ketakutan karena hingga jatuh ya ke tanah. Lalu beliau pulang menemui keluarganya dan mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, karena beliau demam ya, disebabkan oleh turunnya wahyu. Mereka pun menyelimuti Nabi Muhammad dan akhirnya turunlah surah ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir dan seterusnya. Nah, inilah dakwah sirriyah beliau dilaksanakan selama 3 tahun. Jadi beliau berdakwah secara rahasia dilaksanakan 3 tahun, tidak dipublish, tapi beliau secara rahasia berdakwah kepada tokoh-tokoh yang dituliskan di sini. Mereka yang sekiranya siap menerima Islam itu didakwahi secara rahasia. Sedangkan dakwah jahriyah
itu dilaksanakan sesudah turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, surat Asy-Syu'ara ayat 214 ini. Beliau naik ke Bukit Sofa dan menyampaikan dakwah secara terang-terangan kepada kaumnya. Wahai kaumku, apakah kalian percaya seandainya aku beritakan di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian? Mereka mengatakan, kami percaya wahai Muhammad, kami tidak pernah mendapatkan engkau berbohong. Ini kan clue ya, muqaddimah yang sudah bisa menarik. Ternyata ketika disampaikan, wahai kaumku, katakanlah kalimah la ilaha illallah, maka kalian akan mendapatkan keberuntungan. Nah, ternyata Abu Lahab, paman Nabi sendiri, yang menghardik beliau, tabban laka sairul qaum, celaka engkau wahai Muhammad, apakah dengan ini kamu mengumpulkan kita? Nah, maka turunlah surah Al-Lahab menjadi bantahan atas apa yang disampaikan oleh Abu Lahab. Ini dokumentasi foto Bukit Sofa ya, sekarang ada di area Masjidil Haram. Ya, ini foto-fotonya, masih ada batu-batunya ya, dikasih pembatas kaca supaya tidak dinaik-naiki. Nah, ini ada di area Mas'a ya, yaitu area sa'i. Ini adalah startnya di Bukit Sofa. Ya, jadi saat itu kemudian di sana, dekat sana ada rumah Al-Arqam. Rumah Al-Arqam ini yang dijadikan pembinaan oleh Rasulullah kepada para sahabat ya. Yang posisi rumah Al-Arqam itu di sini, sekarang sudah masuk di area tempat sa'i ini. Jadi sudah masuk, dan kalau kita masuk ke Masjidil Haram daerah Mas'a ini nih, coba dilihat ada Bawabatul Arqam, pintu gerbang Al-Arqam. Jadi saat dulu rumah Al-Arqam ada di sini. Kurang lebih seperti inilah ya review yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan tentang masalah beberapa intimidasi dan fitnah yang beliau dapatkan pada saat menyampaikan dakwah secara jahriyah, secara terang-terangan, tetapi insya Allah sudah cukup mewakili. Baiklah, terima kasih atas segala perhatian. Selamat menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna wa taqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.